Mian Mian. Kakak tidak akan ikut Olimpiade Matematika lagi. Kakak akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Mian Mian. Kamu sudah bangun. Aduh. Tahun 1982? Bukankah aku sudah mati? Ini di mana? Mian Mian. Kamu baik-baik saja? Jangan menakuti kakak. Kak. Kenapa suaraku jadi begini? Setelah ayah dan ibu meninggal, kakak hanya punya kamu sebagai satu-satunya keluarga. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Hah, aku? Kenapa aku jadi anak kecil? Benar. Wah, Hebat sekali. bagus. Soal Olimpiade Matematika tingkat dunia ini ternyata berhasil dipecahkan. Saya umumkan, juara kompetisi matematika kali ini adalah Profesor Gu dari negara Hua. Selamat kepada Profesor Gu. Profesor Gu benar-benar luar biasa. Profesor Gu, mari. Selanjutnya, mari kita sambut Profesor Gu untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Memang Profesor Gu kita hebat sekali. Bisa memenangkan kejuaraan pertama untuk negara Hua. Saya sangat gembira dan juga sangat senang. Aduh. Profesor Gu? Ada apa dengan Profesor Gu? Profesor Gu. Ini adalah infark cerebral yang disebabkan oleh emosi yang berlebihan. Cepat panggil dokter. Profesor Gu. Kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Profesor Gu. Apa ada dokter di sini? Panggil ambulans. Profesor Gu, apa kamu bisa mendengarku? Apa aku bereinkarnasi? Seleksi Olimpiade Matematika Internasional akan segera dimulai. Para peserta diharapkan hadir tepat waktu di lokasi. Pertandingan akan segera dimulai. Aku harus pergi sekarang. Kompetisi matematika. Aku ikut denganmu. Kompetisi kali ini berskala internasional. Loh, bahkan juri yang dikirim itu dari Asosiasi Matematika Negara Hua. Katanya sih, kalau lolos penyisihan dapat hadiah 200 yuan. Banyak banget. Pantas saja mahasiswa dari desa sebelah pada pulang. Bahkan anak kepala desa juga khusus pulang dari Universitas Haicheng buat ikut kompetisi ini. Anak kepala desa itu, yang kuliah di Haicheng, si anak jenius yang selalu dipuji guru-guru sejak kecil. Tentu saja. Menurutku, babak penyisihan kali ini pasti dia yang menang. Aku ingat, di desa kita juga ada mahasiswa yang kuliah di Haicheng. Anak keluarga Gu itu. Anak keluarga Gu itu. Mahasiswa apaan? Dia putus sekolah di tengah jalan. Ayahnya yang penjudi itu meninggal. Meninggalkan banyak utang. Aduh, ibunya juga meninggal. Sial banget. Wah, kalau begitu dia nggak bisa diandalkan, ya. Ayo pergi. Kakak nggak apa-apa, jangan. Dengarkan omong kosong mereka. Mian Mian, kenapa kamu seperti orang dewasa kecil saja? Sudah, di sini saja ya. Jangan kemana-mana. Kakak mau daftar dulu. Sepertinya, aku bereinkarnasi ke tahun 80-an dan masuk ke tubuh anak yatim piatu keluarga Gu. Di tahun 80-an, nilai ujian masuk perguruan tinggi nasional untuk matematika bahkan tidak mencapai 30. Dan Olimpiade Matematika baru saja dimulai. Kalau aku ikut kompetisi, bukankah juara itu mudah saja? Apa ini? Soal di papan tulis adalah soal Olimpiade Matematika yang ditinggalkan oleh juri. Sampai sekarang belum ada yang bisa menyelesaikannya. Konon, kalau bisa menjawabnya, bisa dapat nilai tambahan. Ini terlalu sulit, kan? Ayo. Soal semudah ini. Dibilang sulit? Profesor Meng, Anda bisa datang ke desa kami. Saya dan Yo yang merasa sangat terhormat. Apa-apaan sih? Putramu juga seorang yang menonjol di universitas? Bahkan aku pernah mendengar namanya. Si jenius dari jurusan matematika, kan? Terima kasih, Profesor Meng. Saya akan terus berusaha. Ini, siapa yang memecahkan soal ini?
Siapa yang mencoret-coret papan tulis? Ini bukan coretan, ini sudah dipecahkan seseorang. Cepat berikan jawabannya padaku. Aku tidak salah lihat, memang ini jawabannya. Soal ini adalah soal sulit Olimpiade Matematika tingkat abad. Bahkan mahasiswa terpintar pun tidak banyak yang bisa menyelesaikannya. Tidak kusangka, di desa ini ada yang bisa memecahkannya. Aduh. Kalian ada yang melihat siapa yang memecahkannya? Tidak ada. Hari ini banyak sekali orang yang datang. Mungkin harus tanya penjaga baru tahu. Kalau begitu, cepat pergi tanya. Orang ini sangat penting. Ini adalah talenta matematika yang dibutuhkan negara Hua kita. Tidak perlu mencari, itu aku. Soal ini terlalu mudah. Aku sarankan untuk menambah tingkat kesulitannya. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Apa yang kau tahu? Cepat pergi sana. Ini adalah soal sulit Olimpiade Matematika tingkat dunia. Yang bisa memecahkannya, pasti jenius paling top di negara Hua. Nak, beberapa hal tidak boleh diucapkan sembarangan, ya. Kau, bukankah kau Gu Mian-Mian dari keluarga Gu? Kenapa kau berkeliaran kemana-mana? Membuatku khawatir lama sekali. Gu Jing, benar-benar kau ya? Kalau aku tidak salah ingat, ini adikmu, kan? Kalian saling kenal? Profesor Meng, Anda tidak tahu. Orang ini dulunya juga mahasiswa Universitas Haicheng. Tapi karena mencuri dan punya utang judi, sekarang dia sudah putus sekolah. Kau omong kosong. Aku tidak mencuri. Jelas-jelas kau yang memfitnahku. Profesor, orang ini adalah penunggak utang terkenal di desa kami. Sampai sekarang dia masih berutang 100 yuan pada keluarga kami. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas ikut Olimpiade Matematika. Usir dia. Aku sudah mendaftar. Kamu tidak berhak mencabut hakku untuk ikut kompetisi. Profesor Meng, Anda juri, kan? Ada aturan di arena kompetisi. Memang tidak boleh ada orang yang diduga melanggar hukum ikut serta. Jika kamu punya bukti yang bisa membuktikan bahwa kamu tidak melanggar hukum. Gu Jing, aku bisa memberimu kesempatan untuk ikut kompetisi. Asal kamu bisa jadi juara 1. Utangmu pada keluarga kami tidak perlu dibayar. Sebaliknya, ayah. Kalau tidak bisa, gadaikan rumah dan tanahmu pada kami. Dan pergi dari desa ini selamanya. Tidak hanya itu, paman saya dari desa timur juga ingin mengadopsi adikmu. Jangan harap. Siapa yang tidak tahu pamanmu itu bujangan tua? Kamu mau mengirim adikku jadi menantu cilik? Bocah Pau, apa yang kamu katakan? Aku hanya kasihan kalian tidak punya ayah dan ibu. Kenapa di mulutmu jadi seburuk ini? Satu kata, kamu setuju atau tidak? Hah? Kalau tidak, jangan ikut Olimpiade Matematika ini. Aku harus dapat hadiah, dapat uang hadiah juara 1, bayar utang judi ayah, baru punya uang untuk menyekolahkan Mian-Mian. Tapi, tidak bisa. Tidak boleh mengambil risiko dengan Mian-Mian. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang menang. Tapi, kalau kami menang, kalian harus berlutut dan meminta maaf pada kakakku di depan umum. Mian-Mian, kamu gila. Ini bukan bercanda. Gu Jing. Kalau begitu, sampai jumpa di arena pertandingan, deh, Profesor Meng. Dasar bocah ingusan. Mian-Mian, aku sudah lama putus sekolah. Kemampuan matematikaku terbatas. Kamu bahkan baru belajar beberapa tahun. Kalau kalah, kamu juga akan ikut terseret. Tenang saja, kakak. Aku tidak akan kalah dalam matematika. Selamat datang, para hadirin sekalian. Untuk mengikuti seleksi Olimpiade Matematika Internasional hari ini. Hari ini kita akan memilih satu-satunya pemenang untuk mengikuti kompetisi tingkat kota. Selanjutnya, kita akan memulai pertandingan kita. Penyelesaian soal. Siapa yang paling cepat, dialah yang akan menang. Apakah ada peserta yang ingin maju duluan? Naiklah ke panggung dan tunjukkan bakat matematikamu. Tunjukkan yang terbaik di depan Profesor Meng. Singkirkan saja si Gu Jing yang gak berguna itu. Siapa suruh dia merebut perhatianmu saat ujian masuk universitas dulu? Ayah. Ayah, tenang saja. Gu Jing. Tunggu saja sampai kamu diusir dari desa ini. Waktu dimulai. Soal ini sepertinya versi modifikasi dari soal tersulit Olimpiade Matematika tahun lalu. Dia mengerjakannya secepat itu. Memang pantas jadi jenius matematika dari Universitas Haicheng. Soal sesulit ini pun dia bisa pecahkan. Chief.
Sudah 7 menit berlalu. Aku ingat, juara Olimpiade Matematika sebelumnya butuh 5 menit untuk menyelesaikannya. Sudah selesai. Peserta ini sudah menyelesaikan jawabannya. Waktu yang dibutuhkan 10 menit. Dan jawabannya benar semua. 10 menit. Dia bisa menyelesaikannya dalam 10 menit. Kali ini, juara pertama pasti dia. Gujing. Giliranmu. Gujing. Giliranmu. Mian-Mian duluan. Jangan bercanda, Mian-Mian. Kamu kan belum daftar. Biar kakak saja yang maju. Waktu dimulai. Sudah bertahun-tahun nggak sekolah. Jangan-jangan dia bahkan nggak ngerti soalnya. Kulihat dia bahkan enggak bisa menggerakkan pulpennya. Anakku memang hebat. Aduh. Cara penyelesaian soal ini persis sama dengan profesor dari Asosiasi Matematika. Bukankah katanya dia putus sekolah di tengah jalan? Kok bisa sehebat ini ya? Bagaimanapun, dia memang juara ujian masuk universitas tahun itu. Reputasinya tidak sia-sia. Soal ini bagian depannya mudah, tapi belakangnya sulit. Banyak siswa pintar yang terjebak di bagian belakangnya. Gujing. Kulihat apa yang akan kamu lakukan. Kenapa bagian belakangnya begitu sulit? Seharusnya menggunakan sebuah rumus. Rumus itu, aku ingat pernah melihatnya di buku panduan tambahan. Sudah 7 menit berlalu. Dia tamat sudah. Waktu sudah berlalu 9 menit. Hanya selisih 1 menit dari waktu penyelesaian peserta sebelumnya. Peserta ini, bisakah dia menyelesaikannya lebih cepat? Gujing. Aku dan ayahku sudah menyuap pembuat soal. Soal yang diberikan padamu itu harus pakai rumus di luar kurikulum. Kamu pasti kalah. Tingkat kesulitan soal ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan soal sebelumnya. Apakah aku hanya bisa pasrah pada takdir? Gunakan Paucelier, Lipkin Link KG. Soal ini akan terpecahkan. Dasar bocah ingusan. Apa yang kamu bicarakan? Apa itu pengalaman Pak Aucelier? Kamu pikir kamu profesor matematika? Gujing. Ikuti saja. Seorang bocah ingusan yang bahkan belum lulus SD. Pasti tidak tahu apa itu Olimpiade Matematika. Anak siapa itu? Mengganggu ketertiban pertandingan. Cepat usir dia. Tidak benar. Rumus ini memang lebih cepat dan lebih ringkas daripada cara yang diberikan di jawaban. Bagaimana bisa seorang anak kecil berpikir lebih dalam daripada seorang profesor? Kak, percayalah padaku. Para hadirin mohon tenang. Tidak boleh ribut selama pertandingan. Waktunya tidak banyak lagi. Tidak ada pilihan lain. Kita ambil risiko saja. Dari 10 menit, hanya tersisa 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aku sudah selesai menulis. Peserta ini telah menyelesaikan jawabannya. Waktu yang dibutuhkan, 9 menit 55 detik. Apakah solusinya benar? Soal ini, seharusnya, bukanlah cara penyelesaian peserta ini. Sudah kubilangkan, apa yang dikatakan anak kecil ini, mana bisa dianggap serius. Gujing. Kamu kalah. Tapi, jawabannya benar. Oleh karena itu, solusinya sah. Apa? Wah, dia beneran bisa jawab. Ya, padahal nggak sampai 10 menit. Cara anak tadi menyelesaikan soal cuma butuh beberapa detik. Kalau tahu lebih awal, kecepatan dia menyelesaikan soal pasti lebih cepat dari juara sebelumnya, kan? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin jawabannya benar? Betul sekali. Prosesnya saja salah, bagaimana hasilnya bisa benar? Jadi, kalian meragukan penilaian panitia kami?
Kalau begitu, saya umumkan, pemenang kompetisi seleksi kali ini adalah Gu Jing. Yeah. Mian, kita menang. Tapi, Mian, kapan dia jadi sepintar ini? Aku nggak terima. Profesor Meng, Gu Jing curang. Adiknya memberikan jawaban saat kompetisi, mengganggu ketertiban, dan melanggar aturan. Hasilnya harus dibatalkan. Betul. Iya, Dong. Ini nggak sesuai aturan. Ini. Soal kakakku dan soalmu, orang yang punya mata juga bisa lihat kalau tingkat kesulitannya beda jauh. Nggak tahu itu termasuk pelanggaran atau enggak. Aku minta panitia menyelidiki pembuat soal. Aku curiga ada yang main curang di sini. Bocah cilik, omong kosong apa sih kamu ini? Profesor Meng, jangan dengarkan dia bicara ngawur di sini. Semua orang tahu. Soal-soalnya itu acak. Sama seperti soal ujian masuk universitas. Ada yang bisa mengerjakan, ada yang tidak. Ini soal keberuntungan. Kenapa jadi dituduh curang segala? Betul, Profesor Meng. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan, kan? Menyampaikan rumus saat pertandingan itu melanggar aturan. Tapi memang benar, tingkat kesulitan kedua soal ini sangat berbeda. Demi keadilan, kita akan melakukan satu sesi penyelesaian soal lagi, baru bisa menentukan pemenang akhirnya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Saya setuju untuk bertanding lagi. Beberapa orang ingin kabur dengan ekor di antara kaki mereka. Kalau tidak berani bertanding, pergi saja sekarang. Serahkan semua properti dan tanah kalian. Dan lagi, adikmu. Paman saya sudah menunggu lama. Baik. Saya ikut. Dua orang ini setuju dengan pertandingan tambahan begitu saja, pasti ada yang tidak beres. Kak, biar aku aja deh. Mian, kamu duduk aja yang tenang. Meskipun tadi kamu nebaknya benar, tapi cuma ngandelin keberuntungan gak bakal bisa menangin pertandingan. Biar aku aja yang maju. Selanjutnya adalah babak tambahan kita, masih tentang memecahkan soal. Siapa yang akan maju duluan? Waktu itu aku yang duluan. Jadi kali ini biarkan Gu Jing yang maju duluan. Oke. Kalau gitu, biar aku aja yang duluan. Hati-hati. Jalan aja bisa jatuh? Kamu nggak apa-apa. Aduh, maaf ya. Nggak sengaja nginjak tanganmu lagi. Kamu nggak keberatan kan? Jangan nggak tahu diri ya. Tadi ada sedikit insiden kecil ya. Baiklah, selanjutnya adalah waktu untuk Gu Jing. Waktu. Mulai. Nggak benar. Ini adalah variasi dari soal final tahun lalu. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi. Bagaimana soal seperti ini bisa muncul di babak penyisihan? Demi adikku, aku juga nggak boleh kalah. Go after Z. Aku sudah selesai. Juri memutuskan jawabannya benar. Peserta Gu Jing menghabiskan waktu 20 menit. Silakan peserta berikutnya maju. Gu Jing, kali ini kamu tamat. Soal ini. Tingkat kesulitannya memang lebih tinggi dari yang tadi. Waktu dimulai. Aku sudah selesai. Peserta ini menghabiskan waktu 9 menit 20 detik. Jawaban soalnya. Ternyata benar semua. Belum sampai 10 menit. Juara tahun lalu saja paling cepat 11 menit. Berarti,
Dia tadi sengaja mengalah. Benar-benar tak terduga. Tapi 20 menit dibanding 9 menit ini, kekalahan yang telak. Gu Jing, kamu kalah. Kalau kalah, jangan buang-buang waktu lagi. Cepat serahkan rumah dan tanahmu. HMPH. Sedangkan kamu cepat ikut aku. Siapa bilang kami kalah? Profesor Meng. Saya mengajukan diri untuk ikut Olimpiade Matematika. Profesor Meng, aku mau ikut Olimpiade Matematika. Nak, kompetisi ini bukan tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Semuanya ada aturan dan prosedurnya. Kalau mau ikut, kamu harus punya formulir pendaftaran dulu. Betul sekali. Jangan bikin onar lagi. Tadi kamu cuma asal tebak dan kebetulan benar. Bocah ingusan yang bahkan belum lulus SD. Pulang sana, belajar berhitung dulu baru kembali. Kakek, mulutmu bau banget. Hah? Kakek. Kamu panggil aku kakek? Bukan kamu. Aku. Aku baru 40-an. Kamu panggil aku kakek? Dasar bocah kurang ajar. Ini formulir pendaftarannya. Sekarang aku boleh ikut kompetisi, kan? Kok kamu bisa punya formulir pendaftaran? Siapa yang menyetujuinya? Ayah. Aku juga tidak tahu. Ada apa ini? Memang boleh ikut kompetisi. Mian. Kak, percayalah padaku. Sungguh tak disangka. Hari ini kita kedatangan peserta termuda di kompetisi kita. Silakan pembuat soal naik ke panggung untuk memberikan soal. Itu adiknya Gu Jing. Tingginya saja belum sampai papan tulis. Penyelenggara ini terlalu sembrono. Bahkan formulir pendaftaran anak kecil juga disetujui. Waktu dimulai. Soal hitungan, angkanya banyak banget. Aku sampai nggak bisa lihat jelas. Apa ini bisa dihitung manusia? Mengerikan banget. Ini soal yang bahkan matematikawan top negara Hua butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Aku mau lihat gimana kamu menyelesaikannya. Aku sudah selesai menulisnya. Ini terlalu mengejutkan. Baru 1 menit. Secepat itu? 1 menit? Ya. 1 menit? Apa-apaan ini? Pasti cuma asal tulis. Demi menyelamatkan muka, dia sampai nggak punya malu. Gu Jing, ini adik yang kamu didik dengan baik, ya. Jadi, apakah hasilnya benar? 8. Benar. Anak sekecil itu beneran bisa menghitungnya dengan benar. Benar. 4. Benar. Mari kita lihat yang terakhir. Mari kita lihat peserta terakhir. 9 jawaban benar semua. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta Gu Mian sebagai pemenang kompetisi seleksi ini. Tidak disangka, Mian. Ternyata sehebat ini. Jenius. Dia benar-benar jenius. Aku benar-benar salah menilai dia selama ini. Dibandingkan ini, 9 menit Yo yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Bisa menyelesaikan soal perhitungan serumit ini dalam 1 menit. Dengan adanya jenius seperti ini, mungkin saja negara Hua benar-benar bisa memenangkan penghargaan. Aku menang. Sesuai taruhan. Semua utang dihapuskan. Kalian juga harus berlutut dan meminta maaf kepada kakakku. Omong kosong. Kau dan kakakmu sama sekali tidak berhak ikut kompetisi. Jadi mana ada kalah atau menang? Betul sekali. Siapa yang tidak tahu kalau keluargamu terkenal sebagai penunggak utang? Kakakmu juga putus kuliah. Dia itu pelanggar hukum. Masih mau menang? Kau benar-benar tidak tahu malu mengatakannya. Seorang pria sejati memegang teguh perkataannya. Kalian sebelumnya sudah setuju dengan baik-baik. Kalian ini curang. Hahaha, curang. Kalau bukan karena kemurahan hati kami, kalian bahkan tidak akan bisa masuk ke arena kompetisi. Menurutku, seharusnya kalian yang berlutut dan berterima kasih. Kak, coba ceritakan ke semua warga desa. Gimana sih soal surat, utang dan putus sekolah itu? Semua orang tahu. Ayahku suka berjudi. Keluarga kami sudah kekurangan. Aku dan adikku masih harus sekolah. Ibuku terpaksa meminjam 20 yuan dari kepala desa untuk membayar uang sekolah kami. Tapi karena tidak bisa membaca, dia disuruh menandatangani surat utang 100 yuan. Tapi akhirnya cuma dikasih 20 yuan. Soal putus sekolah, jelas-jelas kamu yang mencuri kalung teman sekelas perempuan. Tapi malah menuduhku.
sengaja bikin heboh seluruh kota. Akhirnya aku terpaksa putus sekolah. Kamu bohong. Profesor Meng, kakakku sama sekali tidak melanggar hukum. Kami sepenuhnya berhak ikut kompetisi ini. Sesuai peraturan, memang sah. Saya melaporkan. Bagaimana mungkin bocah ingusan ini bisa mengerjakan soal Olimpiade Matematika? Ini pasti curang. Pasti ada yang tidak beres di sini. Saya minta panitia menyelidiki tuntas. Batalkan nilainya. Curang, menurutku, yang sebenarnya. Curang itu kalian kan? Curang, menurutku, kalianlah. Yang sebenarnya curang kan? Kalian menyuap pembuat soal sebelumnya. Membuat dia memberikan jawaban untuk setiap soal. Dan sengaja memberikan soal-soal sulit kepada peserta lain. Untuk menyaring lawan. Agar bisa lolos dengan sukses. Omong kosong. Anakku sangat cerdas. Soal-soal ujian itu dia kerjakan sendiri. Kok? Oh ya? Lalu, ini apa? Jangan sentuh-sentuh. Itu yang ada di saku kamu. Kamu memfitnah. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Profesor Meng, jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Di sini ada bukti tulisan tangan komunikasi kalian. Bukti tak terbantahkan. Masih mau mengelak? Bawa dia. Profesor Meng, dengarkan penjelasanku. Bawa dia pergi. Serahkan ke bagian keamanan untuk diselidiki. Profesor Meng, dengarkan penjelasanku. Dia ditangkap. Oh, jadi begitu ceritanya. Bagus sekali dia ditangkap. Untung saja kamu menemukannya. Kalau tidak, seleksi ini akan dihancurkan oleh orang seperti ini. Aku hanya tidak tahan melihat. Mereka menindas kakakku. Mian, di mana kamu belajar matematika? Aku belajar sendiri. Bakat yang luar biasa. Mungkin saja dia adalah harapan negara Hua untuk lolos. Aku harus memberinya semangat yang bagus. Kamu gujing, kan? Ya. Soal putus sekolah, kamu nggak perlu khawatir. Nanti setelah aku kembali, aku akan urus pendaftaranmu. Selamat datang kembali untuk belajar di Universitas Haicheng. Benarkah? Terima kasih, Profesor Meng. Uang ini cukup untuk kamu dan kakakmu menjalani sisa hidup. Apa maumu? Aku ingin kamu meraih juara kedua di Olimpiade Matematika Internasional. Matematika negara Hua, sejak zaman modern, selalu tertinggal dari dunia. Diremehkan oleh berbagai negara. Sebelumnya di arena pertandingan, para peserta kita bahkan dihina dengan jahat oleh negara lain. Kamu adalah bibit unggul. Aku harap kamu bisa mengharumkan nama negara Hua. Tentu saja. Tidak harus juara kedua. Asal bisa lolos ke final. 20.000 ini adalah hadiah pribadiku untukmu. Tidak mau. Kenapa? Kamu merasa itu tidak cukup? Kalau begitu, aku tambah 10.000 lagi. Aku tidak mau. Sepeser pun. Bukan hanya itu. Aku juga ingin menjaminmu. Juara kompetisi kali ini pasti dari negara Hua kita. Bagus. Sungguh pahlawan muda. Ini adalah undangan untuk mengikuti kompetisi di kota. Aku sudah bicara dengan manajer stadion. Kamu dan kakakmu bisa ikut kompetisi dengan tenang. Harumkan nama negara Hua kita. Udah beberapa tahun nggak ke kota. Nggak nyangka udah sebesar ini. Kak, ayo cepat masuk ke arena, waktunya. Nggak banyak lagi. Oke. Kitahara Sosuke itu juara kedua Olimpiade Matematika tahun lalu. Dengar-dengar dia juga Olimpiade. Anggota Asosiasi Berinteligensi Tinggi. Peringkat 10 besar di negara Sakura. Favorit kuat untuk juara tahun ini. Betul sekali. Tuan Kitahara, akhirnya Anda datang. Cepat. Silakan masuk. Final Olimpiade Matematika negara Hua bahkan tidak masuk kualifikasi, masih berani mengajukan diri sebagai lokasi pertandingan. Sok hebat padahal nggak mampu. Datang ke negara Hua masih sombong begini. Negara Sakura benar-benar keterlaluan. Hei, pergi. Orang kampung dari mana ini? Hei, pergi sana. Orang udik dari mana kalian?
Kami adalah peserta yang akan berkompetisi. Apa kalian tidak tahu harus masuk 10 menit lebih awal? Waktunya sudah lewat, kalian tidak bisa masuk. Lalu, kenapa orang tadi bisa masuk? HMPH. Dia adalah peserta terhormat dari negara Sakura. Kalian orang udik dari desa, kenapa berani membandingkan diri dengan dia? Betul. Tidak tahu diri sekali. Minggir sana. Kalian merendahkan diri di depan orang asing, tapi seenaknya mendorong dan memperlakukan berbeda peserta dari negara sendiri. Apa kalian tidak takut aku laporkan ke panitia? HMPH. Adik manis. Panitia, ya? Apa kamu tahu siapa ketua panitia? Profesor Meng. Dia adalah profesor matematika top negara Hua. Kalian berdua orang desa. Bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Melapor? Memangnya kamu siapa? Kan Profesor Meng yang kasih kami undangan. Makanya kami datang. Ci. Kalian? Bisa ketemu Profesor Meng? Bikin ngakak aja. Aku juga bisa bilang aku ketemu ketua. HMPH. Bukan. Kalian maunya gimana sih biar kami bisa masuk? Mau masuk? Gampang. Berlutut dan sembah aku. Kamu? Nggak mau berlutut? Kami mau tutup pintu nih. Kamu sama si manis kecil itu. Pulang aja sana ke tempat asal kalian. Pertandingan sebentar lagi mulai. Nggak bisa buang-buang waktu lagi. Sudah janjikan, kalau berlutut, kami boleh masuk. Kakak. Tunggu. Tunggu dulu. Ini tamu terhormat yang diundang Profesor Meng. Beraninya kalian memperlakukan mereka seperti ini? Nona Yo, Tuan Muda Yo. Bagaimana mungkin dua orang udik ini tamu terhormat? Coba lihat lagi. Apa Anda salah ingat? Keluarga Meng dan keluarga Yo adalah teman lama. Beberapa hari yang lalu, Profesor Meng secara khusus memberiku foto dan memintaku untuk mengingatnya baik-baik dan menjaga mereka. Kenapa? Sekarang kalian bilang padaku. Aku salah ingat? Aku tidak bermaksud meragukan Anda. Hanya saja. Oh, hanya saja. Hanya saja mereka datang terlambat. Menurut peraturan, harus masuk 10 menit sebelumnya. Kami juga hanya menjalankan peraturan. Peraturan? Peraturan kompetisi tertulis jelas. Untuk peserta dari luar kota ada perlakuan khusus. Jika tidak terlambat lebih dari 1 jam, masih bisa ikut kompetisi. Peraturan mana lagi yang kalian pakai? Kak, jangan buang-buang waktu dengan orang-orang ini. Mereka tunduk pada orang luar tapi mempersulit orang sendiri. Tuan muda ini secara resmi memberitahu kalian, kalian dipecat. Jangan datang kerja lagi nanti. Junior Yo. Lama tidak bertemu. Selera kakak juga jelek banget. Kok bisa suka cowok kayak gini? Terus dia bawa anak SD. Kelihatannya juga nggak pintar. Halo, namaku Gu Mian Mian. Boleh tahu namamu siapa? Terserah. Halo, teman terserah. Emokafo. Ini adikmu? Profesor Meng secara khusus berpesan. Katanya orang yang datang kali ini adalah harapan negara Hua untuk lolos. Dia secara khusus memintaku untuk menjaganya dengan baik. Tidak kusangka kakakku, matematikamu masih sehebat ini. Bisa lolos ke Olimpiade Matematika Internasional. Sebenarnya, yang lolos itu adikku. Aku menemaninya ikut lomba. Yang lolos? Anak kecil ini. Makasih, kakak. Mian-mian lapar banget nih. Aduh. Kasihan anak kecil harus keluar rumah. Oh ya, aku lupa memperkenalkan. Ini adikku, Yo Xiatian. Dia juga ikut kompetisi hari ini. Ternyata bukan. Teman sekelas ya. Xiatian sekolah di SMA Kota Haicheng. Dan juga berhasil meraih juara kedua dalam Olimpiade Matematika Tiongkok. Oh, hebat ya. Anak-anak zaman sekarang benar-benar UKN lebih unggul dari pendahulunya UKN. Saya sudah bukan anak kecil lagi. Saya sudah bukan anak kecil lagi kan simbol Bukankah terdaftar. kamu sedang sekolah Saya sudah bukan menengah anak kecil atas? lagi. Itu kan baru 15 tahun. Tolong bersikap sedikit lebih teliti. Saya sudah 15,5 tahun. Aduh, kamu ngapain? Maaf, aku nggak sengaja. Aku dengar kompetisi kali ini tentang kecepatan berhitung dan daya ingat. Aku nggak tahu apakah negara Hua kali ini bisa masuk final. Kak, tenang aja, ada aku, pasti bisa lolos. Betul. Ada Mian-mian. Negara Hua pasti bisa jadi juara. Kamu, kenapa kamu suka banget membual? Orang negara Hua juga bisa lolos dan jadi juara. Bikin ngakak aja.
Udah lama di sini, akhirnya dengar lelucon juga. Negara Hua yang tahun lalu peringkat terakhir di matematika bisa jadi juara. Jangan remehkan kami. Negara Hua kali ini pasti bisa lolos. Omonganmu besar sekali. Ya. Berani nggak adu hitung sama kami? Berani, Dom. Kalau begitu, aku tanya, 929.606 dibagi 36 itu berapa? Karena kamu masih pelajar, aku kasih waktu 3 menit. Mengingat kamu masih pelajar, aku beri waktu 3 menit. $25.822,3889. HMPH. Tepat 3 menit. Lagi. 25.822 dikali 386 dibagi 28. Berapa hasilnya? Gampang banget, kayak 1 tambah 1. Sama dengan 2. 3 menitnya sebentar lagi. 5 detik terakhir. 5, 4, 355.974,714. Apa hebatnya sih menindas anak kecil? Sekarang giliran aku yang lawan kalian. Kamu? Anak kecil belum 5 tahun. Udah bisa tambah, kurang, kali, bagi belum? Berani-beraninya mau lawan kami? HMPH. Umurnya masih kecil. Tapi omongannya gede banget. Tadi kamu cuma kebetulan beruntung aja. Aku tanya lagi. 8.788.000. 889 dibagi 3.666 dikurangi 4.347,405662. Berapa hasilnya? Kali ini tidak ada batasan waktu. Asal jawabannya benar, kamu lolos. Soal ini susah banget. Kalian dari negara Sakura kok mempersulit orang sih? 1950. Hah? Soal ini. Aku butuh 3 menit buat menyelesaikannya. Gimana dia bisa menyelesaikannya cuma dalam beberapa detik? Biar adil. Sekarang giliran kita ganti, kan? Ganti apa? Aku yang kasih soal. Kamu yang jawab. 2, 3, 4 dikali. 7, 8. 9, 0 ditambah. 9, 7, 3, 2, 6, 0. Dikurang. 5, 1, 8. Ditambah. 3, 1, 4, 4. Dikurang. 1, 0, 7, 1, 2, 1, 4. 6 sama. Dengan berapa? 3 menit sudah berlalu. Kamu? Sudah ketemu jawabannya? Lama banget. Jawabannya 0. Siapa yang setuju main game ini sama kamu? Aku tadi bilang kamu jawabnya benar, ya? Nggak mungkin salah. Kamu. Kamu pasti pakai kalkulator. Kalian sengaja bersekongkol, kan? Soal semudah ini. Nggak perlu. Kamu bocah ingusan. Memukul orang. Bisa didiskualifikasi, lo. Aku akan segera cari petugas keamanan. Pertandingan akan segera dimulai. Para peserta dipersilakan segera memasuki arena. Menang dengan sedikit kecerdasan. Kalian sudah bangga banget. Lihat saja nanti di pertandingan. Kali ini, juara pasti milik kami. Ayo. Ada aku di sini. Masih mau jadi juara? Selamat datang semuanya di arena Olimpiade Matematika hari ini. Di arena pertandingan hari ini, kita akan mengadakan pertarungan individu. Pemenang akan langsung melaju ke babak final. Selanjutnya, kita akan memulai babak pertama pertandingan ini. Perhitungan. Peserta dengan kecepatan perhitungan tercepat akan langsung memenangkan babak ini. Baiklah, pertama-tama, mari kita sambut peserta George dari Inggris. George, dia kan yang lulus dari Universitas Columbia. Peringkat pertama di jurusan matematika selama 4 tahun berturut-turut. Meraih 2 gelar sarjana seni dan sains. Dan dianugerahi medali kehormatan oleh dekan, kan? Dia itu. Ternyata dia orang yang konon satu-satunya yang menerima penghargaan tertinggi dalam ratusan tahun sejarah universitas itu. Kompetisi kali ini benar-benar mengumpulkan banyak talenta hebat. Ya, aku nggak tahu apakah Mian-Mian dan Xiatian bisa bertahan. Layar elektronik menampilkan soal aritmatika. Peserta yang selesai menjawab dan menekan tombol merah dianggap telah menyerahkan jawaban. Baiklah, sekarang waktu dimulai. Penjumlahan dan pengurangan 3 digit. Tingkat kesulitannya naik tahun ini. Ini soal tersulit untuk berhitung cepat tahun lalu, lo. Soal pertama saja sudah mencapai standar tertinggi tahun lalu. Susah banget. Peserta George menyelesaikan jawabannya dalam waktu kurang dari 1 menit.
Mari kita lihat apakah jawabannya benar. Benar. 0 benar. 4 salah. Aduh. Sayang sekali. George itu dewa dalam perhitungan. Kok bisa salah, ya? Wah. Hasil yang benar-benar mengejutkan. Lalu, peserta mana yang bersedia maju selanjutnya? Cih, aku saja. Bukan cuma itu, aku juga minta tingkat kesulitannya ditambah. Dari penjumlahan dan pengurangan 3 digit, jadi 4 digit. Sungguh mengejutkan, Tuan Kitahara. Anda bahkan meminta untuk menambah tingkat kesulitan. Baiklah, siap. Waktu dimulai. Satu menit. Peserta Kitahara, dia menyelesaikan jawabannya hanya dalam 1 menit. Cepat banget ya. Aku bahkan nggak bisa lihat angkanya, dia sudah selesai menjawab. Kalau begitu, apakah jawabannya benar? Mari kita lihat. Benar. 6. Benar. 3 digit terakhir. Benar. Digit terakhir. 9. Benar. Jawabannya benar semua. Memang pantas dia jadi peserta dari negara Sakura. Sepertinya kali ini juara pasti dia. Negara Hua kali ini nggak akan lolos lagi. Aduh. Selanjutnya, apa ada peserta lain yang mau maju menantang? Kenapa? Kalian orang negara Hua, nggak berani menantang, ya? Penakut. Pengecut. Masa gini aja nggak berani maju? Sih. Betul sekali. Takut kalah, makanya mundur. Buang-buang waktu. Keterlaluan. Kalian ini menghina dan memprovokasi. Siapa bilang gak ada yang mau melawan? Aku maju. Kamu gila. Kalau maju, bukan cuma kalah telak, tapi juga bakal memengaruhi peringkat keseluruhan. Kompetisi tahun depan? Belum tentu kamu bisa ikut lagi. Mereka sudah menghina negara kita seperti ini. Yang kalian pikirkan, ternyata cuma peringkat kalian sendiri. Kenapa bicaramu kasar sekali? Aku cuma mengingatkanmu dengan baik. Kalau nggak ada yang melawan, itu sama saja dengan menyerah. Bagaimanapun juga, kita nggak boleh membiarkan negara Sakura menang tanpa bertanding. Bagus, kamu memang anak yang baik. Apa yang kamu katakan tadi sangat benar. Aku? Anak? Aku yang akan melawan. Aku yang akan bertanding. Hah? Gadis kecil ini juga peserta? Dia kelihatannya baru 5 tahun. Apa negara Hua punya jenius baru lagi? Kamu gila. Dia itu Kitahara Sosu. Apa kekalahan negara Hua belum cukup memalukan? Ya? Kompetisi ini bukan main-main. Loh. Yang akan kalah itu kalian. Oke, baiklah. Waktu dimulai. Tunggu. Aku minta tingkat kesulitannya ditambah. Soalnya jadi pembagian 16 digit dengan 9 digit. Dia gila, ya? Tingkat kesulitan Kitahara Sosuke saja sudah cukup tinggi. Dia malah mau menambahnya lagi. Peserta Gu Mian. Kamu yakin tingkat kesulitan ini belum pernah muncul di kompetisi sebelumnya? Wow. Benar-benar tidak tahu diri. Dia pasti kalah. Oke. Peserta Gu Mian, silakan bersiap. Oke, baiklah. Waktu dimulai. Angkanya terlalu banyak, ya. Sepuluh detik. Peserta Gu Mian, 10 detik sudah selesai menjawab. Mari kita lihat, apakah jawabannya benar? Benar. 7. Benar. 3 digit terakhir. Benar. Digit terakhir. Sepertinya tidak begitu benar. Ya. Pasti cuma nebak-nebak aja. Anak kecil mana ngerti hitung-hitungan. Otak manusia gampang salah kalau ngitung soal sesusah itu.
Dia terlalu gegabah. Maaf, hadirin sekalian, tadi saya salah lihat. Yang terakhir, ya, jawabannya benar sekali. Mian Mian benar-benar menjawabnya dengan benar. Mana mungkin? Dia pasti cuma nebak. Peserta Gu Mian Mian hanya butuh 10 detik untuk menyelesaikan jawaban. Rekor dunia baru lahir di pertandingan ini. Tepuk tangan. Bagus. Saya umumkan, babak pertama dimenangkan oleh peserta dari negara Hua. Mohon para peserta untuk beristirahat sebentar dan bersiap untuk babak selanjutnya. 10 detik lawan 1 menit. Ini kemenangan telak. Peserta dari negara Sakura ternyata biasa-biasa saja. Bahkan tidak lebih baik dari anak kecil negara Hua. Tadi sombong banget, kan? Sekarang kok diam? Betul. Berani-beraninya menghina kami, cepat minta maaf. Minta maaf. Mian Mian, kamu sudah bekerja keras. Mau makan sesuatu? Kakak masih punya buah. Loh. Xiatian, kamu mau apa? Maaf. Maafkan aku. Dulu aku udah ngeremehin kamu, sikapku juga nggak baik. Maafkan aku. Nggak apa-apa. Kamu anak baik. Mian Mian nggak peduli. Kok Mian Mian ngomongnya kayak orang dewasa kecil, ya? Iya, nih. Sejak Mian Mian sakit dan bangun, dia kayak berubah jadi orang lain. Mian Mian sepintar ini, dia seharusnya masuk Akademi Riset Negara Hua. Aduh, aku dengar, Akademi Riset Negara Hua lagi butuh banget jenius matematika dari dalam negeri. Mereka lagi cari cara buat mengatasi teknologi yang dicekik negara lain. Aduh, aku sekarang juga mau kirim surat ke Profesor Meng, siapa tahu bisa. Kak, Akademi Riset Negara Hua itu nggak gampang masuknya. Meskipun aku akui, dia memang hebat banget. Tapi buat kesana, setidaknya harus masuk 3 besar di kompetisi ini, kan? Iya, nih. Lagi pula, Mian Mian masih kecil. Ini waktunya dia sekolah. Kamu ada benarnya juga. Aku terlalu berandai-andai. Akademi Riset Negara Hua. Kalau aku bisa masuk, mungkin aku bisa pakai teknologi masa depan untuk mempercepat kemajuan bidang sains negara Hua dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Kakak nggak aneh kenapa? Aku berubah drastis? Kenapa, ya? Aku akan kasih tahu kakak sekarang. Semoga kakak nggak kaget. Sebenarnya aku bukan Gu Mian Mian, tapi seorang profesor matematika dari abad ke-21 di negara Hua. Hah? Sebenarnya aku bukan Gu Mian Mian, tapi seorang profesor matematika dari negara Hua di abad ke-21. Jadi, aku benar-benar punya kemampuan untuk masuk Akademi Riset Negara Hua. Kakak nggak perlu khawatir. Mian Mian, kakak ngerti kamu pengen masuk Akademi Riset, tapi kamu nggak perlu sampai ngomong ngawur gitu. Kak, aku serius. Pantas saja kamu cepat sekali menghitung, ternyata kamu profesor matematika dari masa depan. Kamu percaya omonganku? Kalau begitu, aku adalah Yao Xiatian, jenius matematika nomor 1 di dunia. Mimpi ini sudah lama aku impikan. Mian Mian, kakak Xiatian cuma bercanda tadi. Ya, jangan dimasukkan ke hati. Punya impian itu bagus, kok. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Para peserta, mohon bersiap. Mian Mian, pertandingan sudah dimulai. Kakak akan menyemangatimu, ya. Kakak Yo, kalau Mian Mian jadi juara di pertandingan ini, kakak bisa merekomendasikan Mian Mian masuk Akademi Riset, kan? Tentu saja bisa, dong. Kalau begitu, sudah janji ya? Dia terlalu percaya diri, ya. Juara itu nggak gampang didapat. Punya impian itu bagus, kan? Pertandingan sudah dimulai. Sekarang, kita akan melanjutkan ke babak kedua, yaitu babak memori. Proyek pertandingan babak ini adalah identifikasi air mikroskopis. Kami akan mengundang peserta untuk mengamati 1 gelas air yang sama, lalu menaruh gelas air ini di antara 100 gelas air lainnya. Jika peserta berhasil mengenalinya, dia akan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mengenali air. Bukankah semua air itu sama? Ini terlalu sulit. Penyelenggara sengaja mempersulit peserta. Nih. Jadi, siapa peserta yang bersedia maju duluan untuk menerima tantangan ini? Mengenali air secara mikroskopis, ini sangat menguji daya ingat dan konsentrasi. Tanpa daya ingat cepat dan bakat yang luar biasa, hanya ada kegagalan. Aku punya gelar Master Memori Dunia. Pertandingan ini, kamu pasti kalah. Oh ya? Dalam kamus hidupku,
Tidak ada kata kalah. Omong kosong. HMPH. Aku duluan. Mohon petugas menyerahkan gelas air yang dipilih juri kepada peserta untuk diperiksa. Pengamatan selesai. Mohon peserta menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan waktu pengamatan 2 jam kepada peserta. Peserta dapat menandai objek yang dicurigai dengan karet gelang, lalu melakukan identifikasi lebih lanjut. Baiklah, sekarang waktu dimulai. Cepat banget. Dalam 10 menit, dia sudah mengamati setengah dari airnya. Cepat banget dia langsung menemukan targetnya. Padahal baru setengah jam loh. Luar biasa banget. Kitahara Sosuke. Pantas saja dia juara ketiga di kompetisi memori tahun lalu. Kecepatan memorinya cepat banget. Aku sudah menemukan targetnya. Sungguh menakjubkan. Peserta Kitahara Sosuke menemukan targetnya dalam waktu kurang dari 40 menit. Jadi, apakah hasilnya benar? Silakan lihat layar besar. Benar. Selamat kepada peserta Kitahara Sosuke. Silakan peserta Kitahara duduk. Babak selanjutnya, aku yang akan menantang. Aku yang akan menantang selanjutnya. 40 menit. Itu terlalu cepat. Mian tidak punya harapan untuk menang. Mian sudah hebat bisa sampai sejauh ini. Terus berjuang. Pasti bisa. Aku justru merasa dia mungkin bisa menang. Selanjutnya, silakan staf kami menyerahkan gelas yang dipilih juri kepada peserta untuk diperiksa. Pengamatan selesai. Peserta Gu Mian, apa kamu yakin? Aku yakin. Mohon peserta menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan waktu pengamatan 2 jam kepada peserta. Peserta dapat menandai objek yang dicurigai dengan karet gelang, lalu melakukan penilaian lebih cermat. Baiklah, waktu dimulai sekarang. Tunggu, aku tidak perlu mengamati. Mian. Apa yang dia katakan? Dia bilang, dia benar-benar menyerah pada pengamatan. Benarkah? Dia benar-benar menyerah pada pengamatan. Dia benar-benar menyerah pada pengamatan. Apa bedanya dengan mengundurkan diri dari kompetisi? Ini terlalu sombong. Jangan-jangan dia tidak bisa mengingat dan ingin menebak secara acak? Sungguh mengejutkan. Peserta kita, Gu Mian, ternyata menyerah pada waktu pengamatan selama 2 jam dan memilih untuk langsung mengidentifikasi. Baiklah, waktu dimulai sekarang. Baiklah, waktu dimulai sekarang. Dia melihatnya terlalu cepat. Kecepatannya pasti 1 cangkir per detik. Belum semenit, dia sudah sampai di meja kedua. Perlu disebutkan, peserta boleh menandai objek yang dicurigai dengan karet gelang, tapi sampai sekarang, Gu Mian belum menggunakan satu pun. Aku sudah menemukan targetnya. Sudah ketemu secepat ini? Meja di belakang Gu Mian belum dilihat sama sekali. Apa dia lupa ya? Sok-sokan. Dengan waktu sesingkat itu, secara logika, mustahil menemukan cangkir yang benar. Betul, dia pasti asal tunjuk saja. Dia pasti kalah. Peserta Gu Mian, ada satu meja air lagi di belakang yang belum kamu lihat. Apa kamu yakin sudah menemukan targetnya? Lagi pula, karet gelangmu juga belum dipakai. Aku yakin. Aku sudah menemukan jawaban yang benar. Peserta Gu Mian, dalam waktu kurang dari 5 menit, sudah menemukan targetnya. Kecepatan seperti ini belum pernah terdengar dalam kompetisi sebelumnya. Jadi, apakah rekor dunia baru akan tercipta di kompetisi kali ini? Silakan lihat layar besar. Semoga benar ya.
Selamat kepada peserta Gu Mian Mian. Mian Mian menjawabnya dengan benar. Mian Mian benar-benar menjawabnya dengan benar. Aku sudah bilang dia bisa menang. Mian Mian, kapan kamu jadi sehebat ini? Baiklah, saya umumkan. Pemenang putaran kompetisi ini adalah perwakilan negara Hua, Gu Mian Mian. Saya menolak. Ini pasti ada kecurangan, pasti ada kecurangan. Bagaimana mungkin anak ingusan yang tidak jelas asalnya ini bisa menemukan jawabannya secepat itu? Dan bahkan mengalahkanku? Ini pasti konspirasi kalian orang negara Hua. Kalian tahu setiap kali akan kalah dari negara kami, jadi kalian memanfaatkan kesempatan ini sebagai tuan rumah untuk melakukan trik kotor di belakang layar dan membocorkan jawabannya padanya lebih awal. Benar juga. Gadis kecil ini muncul. Begitu saja. Lagi pula, dia juga tidak punya riwayat khusus. Lagi pula, dia terlihat belum 5 tahun dan berasal dari desa. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti perhitungan serumit itu? Tingkat matematika negara Hua Memang payah. Apalagi untuk tingkat lanjut. Menurutku, Negara Hua pasti curang. Peserta Kitahara Sosuke, tolong jangan sembarangan menuduh. Apakah itu tuduhan atau bukan? Kalian sendiri tahu di dalam hati. Kenapa? Menyerah karena tahu tidak bisa menang? Kamu. Kamu kenapa? Aku. Aku kenapa? Aku beritahu ya, kompetisi ini sepenuhnya sesuai aturan dan hukum, terbuka dan transparan. Kalau kamu tidak terima, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Daripada di sini hanya bisa bicara omong kosong. Bagus sekali. Bagus sekali. Profesor Meng. Itu Profesor Meng, kepala matematikawan negara Hua yang juga kenalan lama ketua Asosiasi Matematika Negara kita. Mian Mian, kita bertemu lagi. Profesor Meng. Dulu, saat mentormu bekerja bersama kami, dia sering memuji punya murid yang cerdas. Tak kusangka kelakuannya seperti ini. Profesor Meng, saya hanya mengajukan keraguan yang masuk akal. Dia cuma anak kecil di bawah 5 tahun, sulit dipercaya dia punya kemampuan matematika setinggi itu. Di atas langit masih ada langit, di atas orang masih ada orang. Apa mentormu tidak pernah mengajarkan prinsip ini padamu? Saat seleksi waktu itu, saya ada di sana. Saya melihat sendiri dia menyelesaikan soal perhitungan yang butuh setengah jam bagi asosiasi matematika kami, hanya dalam hitungan menit. Apa kamu bisa melakukannya? Saya ingat soal itu. Itu persamaan kompleks yang menggabungkan persamaan, pecahan dan persamaan eksponensial. Persamaan ini sulit sekali, ya. Lagi pula, Profesor Meng sendiri sudah datang untuk memverifikasi. Jadi negara Hua seharusnya tidak akan berbuat curang. Kenapa orang negara Sakura sekarang diam saja? Tadi bukannya mereka sangat sombong? HMPH. Menantang peserta secara terang-terangan. Minta maaf pada kami. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Apa negara Sakura? Kalian bahkan tidak mengajarkan etika dasar seperti meminta maaf saat berbuat salah? Maafkan saya. Minta maaf, minta maaf. Bagus. Mian Mian, selamat atas lolosnya kamu ke final Olimpiade Matematika Internasional. Saya datang untuk menepati janji saya. Karena kamu bilang gak mau uang, aku sampai cari tahu khusus. Ini soal-soal matematika yang keponakan kecilku suka kerjakan di usianya, dan juga buku-buku matematika terkait. Terima kasih, Profesor Meng. Baguslah kalau kamu suka. Paman Meng. Oh, Siatian. Paman Meng. Chonhe. Kalian sudah saling kenal, kan? Paman Meng, dia dulu juga senior kami di jurusan. Halo, Profesor Meng. Hei. Kita bertemu lagi, Jing kecil. Prosedur pendaftaran ulangmu sudah beres, beberapa hari lagi kamu sudah bisa masuk sekolah. Senior Gu, kalau begitu, nanti aku bisa bertemu kamu lagi di sekolah, dong? Aduh, Siatian, menurutmu bagaimana Jing kecil? Biasa saja, tapi dia orang baik. Astaga. Jarang-jarang kamu bisa menilai orang dengan benar, ya. Mian Mian, pertandingan selanjutnya akan diadakan di luar negeri. Kamu gugup enggak? Lumayan. Enggak gugup. Kalau begitu, kamu yakin? Juara pasti nggak masalah. Aku penasaran. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri dan kemampuan matematika itu? Mian Mian. Sini sebentar. Kakak ada yang mau dibicarakan sama kamu.
Mian. Mau anggur? Boleh. Mian suka anggur. Berapa harganya? 50 sen per setengah kilogram. 50 sen. Betul. Ambil 1 tangkai ya. Oke. Pas setengah kilogram. 50 sen. Hati-hati ya. Kak, mau bicara apa denganku? Mian. Kakak melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Hampir semua tentangmu kakak tahu. Tapi sejak kamu sakit dan bangun waktu itu, kamu berubah. Kamu tidak lagi lengket padaku seperti dulu. Tiba-tiba kamu juga bisa matematika. Bahkan, kamu berani naik panggung ikut lomba. Padahal kamu sangat pemalu. Di sekolah nilaimu juga biasa-biasa saja. Lagi pula, dulu kamu sama sekali tidak suka makan anggur. Dulu tidak suka, sekarang suka. Lalu, bagaimana kamu bisa punya kemampuan berhitung matematika seperti itu? Aku belajar diam-diam, waktu kakak tidak ada. Terus berlatih, jadi bisa deh. Mungkin aku punya bakat ya. Benarkah? Dulu kamu pernah bilang, kamu adalah profesor matematika dari masa depan. Kakak kira kamu cuma asal bicara. Tapi, jawaban benar sekali. sampai kakak melihat penampilanmu di panggung dan caramu mengerjakan soal, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan siswa biasa. Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu ini siapa sebenarnya? Karena aku terlahir kembali, aku harus menjaga. Kakaknya Gu Mian kan? Kak, aku ini Gu Mian. Adapun profesor di masa depan itu, hanyalah mimpi yang aku alami. Tapi sejak saat itu, kemampuan matematika memang meningkat pesat. Benarkah? Baguslah. Selama ini kakak sangat ketakutan. Kak, Gu Mian itu aku. Kakak Nakamura, aku sudah selesai bertanding. Apa kamu dapat juara 1? Tidak lolos. Sampah. Lawannya terlalu kuat. Dia memecahkan rekor dunia di setiap putaran pertandingan. Oh, menarik juga. Siapa? Apa kamu bercanda denganku, anak kecil? Kakak, dia orangnya. Mohon kakak harus memenangkan Olimpiade Matematika. Jangan sampai orang negara Hua mencuri perhatian. Anak kecil saja tidak bisa diatasi. Benar-benar sampah. HMPH. Besok aku akan mewakili negara Amerika untuk bertanding. Nanti lihat saja bagaimana aku mempertahankan gelar juara. Terima kasih sudah menemani kami ke luar negeri. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengurus beberapa prosedur ini. Sudah seharusnya begitu. Profesor Meng secara khusus berpesan agar kami mengantar kalian dengan baik sampai ke arena pertandingan. Kalian terlalu repot. Begini saja, setelah ini aku akan mentraktir kalian makan. Semangat bertanding. Tenang saja, juara pasti milik kita. Ternyata itu Nakamura Shuichi, juara Olimpiade Matematika tahun lalu. Kudengar dia warga negara Amerika, tapi orang negara Sakura. Dengan IQ super tinggi. Dan kemampuan matematika, dia selalu mewakili negara Amerika dalam setiap kompetisi. Juara kali ini pasti dia lagi. Pemain dari negara lain benar-benar sial kalau bertemu dia. Kau Gu Mian? Benar aku. Kalian orang negara Hua hanya bisa bermain licik. Tapi sayangnya, keberuntunganmu akan berhenti sampai di sini.
Orang ini sombong sekali. Ya, apa-apaan, hanya bisa bermain licik. Kak, jangan marah. Ada pepatah kuno di negara Hua, bulan purnama akan berkurang. Berbicara terlalu sombong bisa mendatangkan balasan. Benar, tenang saja. Juara pasti milik negara Hua. Ayo. Selamat datang para hadirin di final Olimpiade Matematika Internasional kali ini. Kompetisi ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu perhitungan dan pemecahan soal. Babak terakhir adalah bagian tambahan, untuk menguji hasil karya akademis para peserta di bidang matematika. Menguji akademis? Akademik. Ku dengar semua kompetisi sebelumnya seperti ini. Katanya sih untuk memotivasi orang-orang yang berkontribusi pada matematika. Tapi, ini benar-benar tidak adil buat Mian. Panitia mungkin tidak menyangka akan ada anak sekecil ini yang bisa masuk final. Mari kita sambut kedua peserta, Nakamura Shuichi dan Gu Mian. Selamat datang. Putaran pertama adalah perhitungan mental. Setelah dimulai, kedua peserta menjawab secara bersamaan. Menekan tombol berarti jawaban telah selesai. Kedua peserta, mohon bersiap. Waktu dimulai. Mulai. Lupa kalau aku masih anak kecil, jadi tenagaku kurang. Sepertinya peserta Nakamura yang lebih dulu menyelesaikan jawabannya. Mari kita lihat jawaban yang benar. Benar. Mari kita lihat jawaban peserta Gu Mian. Benar. Sayang sekali. Hanya selisih beberapa detik. Baiklah, kita ke babak berikutnya. Waktu dimulai sekarang. Ini perkalian 7 digit dengan 10 digit. Angkanya terlalu banyak, kan? Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan soal sesulit ini? Kali ini, peserta Gu Mian yang lebih dulu menyelesaikan jawabannya. Mari kita lihat jawabannya. Benar. 7. Benar. Beberapa digit terakhir. Benar. Digit terakhir. Benar. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta Gu Mian. Selanjutnya, kita akan memasuki babak terakhir dalam perhitungan. Perhitungan otak ganda. Otak ganda? Apa itu otak ganda? Ini sulit banget. Itu dua layar. Berkelebat bersamaan. Melakukan perhitungan secara bersamaan. Sulitnya nggak kebayang. Perhitungan otak ganda. Aku pernah jadi juara pertama di kategori ini, loh. Mustahil ada yang lebih cepat dariku. Menyerahlah. Oh ya, kecepatanku. Pasti lebih cepat darimu. HMPH nggak mau dengar nasihat baik, malah cari masalah. Sepertinya pertarungan kedua belah pihak sudah memanas. Baik, kalau begitu, silakan kedua peserta bersiap. Waktu. Mulai. Ini terlalu sulit, kan? Gampang banget salah fokus. Aduh, iya. Kok dia nggak pakai pulpen sama sekali? Dia sombong banget. Ya, dia nggak tahu kalau di depannya itu Nakamura Shuichi. Master perhitungan? Mian. Semangat. Sungguh menakjubkan. Lagi-lagi peserta Gu Mian yang pertama menyelesaikan jawaban. Mari kita lihat jawabannya. Benar. Beberapa digit di tengah. Benar. Digit terakhir. Yang terakhir.
Benar. Saya umumkan, pemenang putaran ini adalah peserta dari negara Hua, Gu Mian. Nakamura Shuichi itu, di dunia aritmatika, sudah seperti dewa. Kok bisa kalah sama anak kecil? Sungguh tak terduga. Matematika negara Hua, bangkit. HMPH, kali ini kamu beruntung. Putaran selanjutnya, aku yang akan menang. Putaran selanjutnya, kita akan adu kemampuan memecahkan soal. Untuk final kali ini, kami secara khusus mengundang seorang profesor dari negara Amerika. Beliau adalah pendiri sejarah matematika dan juga pembuat soal untuk putaran ini, Bapak John. John, ya? Tokoh besar matematika modern itu. John yang mendorong kemajuan dunia matematika. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu Bapak John. Silakan. Bapak John, senang bertemu Anda. Berkat salah satu buku matematika Anda, saya jadi memilih jalan matematika ini. Oh, Nakamura Shuichi, kamu cukup terkenal. Ya, saya sudah lama dengar, negara Amerika punya seorang jenius matematika sepertimu. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu. Kalau begitu, kamu pasti Mian. Ya, kamu membuatku sangat terkejut. Kamu benar-benar seorang gadis kecil. Halo, kisahmu sudah diceritakan oleh muridku. Aku tahu, kecepatan perhitunganmu sangat cepat. Tapi soal ini, kecepatan saja nggak cukup buat menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya. Omongan besar. Oh, hahaha. Kalau begitu, mari kita lihat penampilanmu nanti. Baik, kami persilakan Profesor John dan kedua peserta untuk duduk. Profesor John, silakan lewat sini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke babak kedua pertandingan kita, penyelesaian soal. Soal ini diberikan oleh Profesor John. Peserta yang pertama kali menyelesaikan dengan jawaban yang benar akan dianggap sebagai pemenang pertandingan. Sekarang kita mulai hitung waktu. Mulai. Bukankah ini salah satu dari 7 masalah terbesar di dunia matematika? Konjektur Poincaré? Meskipun, aku lihat ada sedikit perubahan, tapi sebagai soal pertandingan. Soal pertandingan, tapi Ini sebagai soal terlalu pertandingan, sulit, tapi kan? sebagai soal. Ini sudah 2 jam berlalu. Lihat kertas yang ditulis, sudah setumpuk. Soal ini benar-benar terlalu sulit. Kasihan sekali Gu Mian. Kenapa Gu Mian berhenti? Tidak benar. Soal ini salah ya? soal, aku sudah selesai. Peserta Nakamura telah menyelesaikan jawabannya lebih dulu, menghabiskan total 2 jam. Mari kita terus menunggu peserta Gu Mian menyelesaikan jawabannya. Aku sudah selesai. Peserta Gu Mian juga sudah selesai menjawab soal, menghabiskan total 2,5 jam. Sekarang, kami akan menyerahkan jawaban kedua peserta kepada Profesor John untuk dinilai. Aduh, tertinggal setengah jam penuh. Sepertinya babak ini kita akan kalah. Mian sudah sangat hebat bisa sampai sejauh ini. Hasil penilaian Profesor John sudah keluar. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil akhir pertandingan ini. Jawaban peserta Nakamura Shuichi. Benar. Yeay. Peserta Gu Mian, sangat disayangkan. Jawaban peserta Gu Mian salah. Apa Mian salah? Babak selanjutnya itu tentang pencapaian akademik. Apa yang bisa Gu Mian bandingkan dengan Nakamura Shuichi? Sepertinya, juara kali ini akan kembali menjadi milik Nakamura Shuichi. Kamu kalah. Babak selanjutnya, aku pasti yang akan menang. Negara Hua kalian pada akhirnya tetap tidak bisa menandingi kami. Kalau begitu, saya umumkan, pemenang babak ini adalah peserta Nakamura Shuichi. Tunggu sebentar. Jawaban soal. Ini salah. Buka mata lebar-lebar dan lihat, jawaban soal ini ditulis oleh Profesor John. Mana mungkin salah? Peserta Gu Mian,
Semua soal di kompetisi ini telah diverifikasi dan disimpulkan oleh banyak matematikawan. Tidak mungkin ada kesalahan. Tapi jawaban soal ini salah. Kalah ya kalah, jangan bikin onar di sini dan mengganggu ketertiban kompetisi. Keamanan. Usir dia keluar. Mian, kenapa kamu berpikir jawaban standar ini salah? Ini seharusnya 3 sphere runtuh menjadi singularitas melalui Ricci flow, lalu membuktikan bahwa 3 closed manifold juga runtuh menjadi singularitas. Apa yang kamu bicarakan? Bagian ini jelas sama dengan jawabannya. Apa mungkin ada kesalahan pada soal yang telah ditangani oleh ratusan matematikawan dan Profesor John? Betul sekali. Dia pikir dia adalah jenius matematika? Bisa menemukan kesalahan yang bahkan profesor pun tidak bisa temukan? terlalu sombong. Jangan-jangan Mian terlalu gugup sampai salah lihat soal. Tidak, kompetisi tingkat ini tidak akan ada kesalahan seperti itu. Aku rasa apa yang Mian katakan itu benar. Anda setuju, kan, Profesor John? Dia cuma bikin onar, ngomong ngawur. Gu Mian, jangan berjuang sia-sia lagi. Kamu kalah. Karena Profesor John tidak keberatan, maka saya umumkan, pemenang putaran ini tetaplah. Ada kelalaian. Memang ada. Mian, jawabanmu yang benar. Kamu benar. Kita memang lalai dalam pembuktian singularitas. Soal ini memang ada kekurangannya. Tidak kusangka, kami para orang tua ini sekarang kalah dari seorang gadis kecil. Apa ya peribahasa? Negara Hua yang kalian punya? Oh, generasi muda patut dihormati. Ah, kamu benar-benar generasi muda yang patut dihormati. Cuma kebetulan aja. Tapi Profesor John, apa kamu benar-benar yakin kalau jawabanku ini benar? Betul, Profesor John. Bagaimana mungkin jawabannya benar? Coba deh, lihat lagi. Ah, tidak perlu dilihat lagi. Proses penyelesaian soalnya jelas, dan dia melengkapi bagian yang kita lalaikan dengan sempurna. Aku akan menyuruh orang untuk segera mengubah parameter soal ini. Mian, tertarik nggak untuk bergabung dengan tim Olimpiade Matematika Negara Amerika kami? Apapun syaratnya, bisa kamu ajukan. Nggak mau. Mian adalah orang negara Hua. Hanya akan mewakili negara Hua dalam kompetisi. Betul. Hahaha, negara Hua punya jenius sepertimu. Masa depan dunia matematika cerah banget. Juara kali ini adalah kamu. Kalau begitu, saya umumkan, pemenang juara pertama kompetisi ini adalah... Tunggu sebentar. Profesor, aku tanya sekali lagi. Apa kamu benar-benar yakin jawabanku tidak ada masalah? Aku pastikan, tidak ada. Oke. Jawaban soal ini masih salah. Jawaban soal ini masih salah. Tidak mungkin. Aku sudah menghitungnya berkali-kali. Jawabannya sempurna. Tidak mungkin salah. Kalau memang salah, berarti seluruh dunia matematika salah. Seluruh dunia matematika memang salah. Dia, anak kecil yang tidak jelas asalnya, berani bilang kalau dunia matematika itu salah. Dia gila kali ya? Sulit dikatakan. Bukankah dia juga pernah bilang Profesor John salah sebelumnya? Dan hasilnya? Itu juga terbukti benar, kan? Profesor, soal ini berasal dari masalah cabang. Konjektur Poincaré salah satu dari 7 masalah matematika terbesar di dunia. Tapi selama ini, arah penelitian seluruh dunia matematika itu salah. Atas dasar apa kamu bilang begitu? Aku akan menjelaskannya sambil menyelesaikan soal ini. Karena untuk matematika sejati, 1% inspirasi lebih penting daripada 99% perhitungan. Misalnya di sini, konvergensi manifold topologi hanya membutuhkan satu konstanta Lin. Aku sudah meneliti matematika puluhan tahun, tapi benar-benar tidak mengerti apa yang dia tulis. Dari awal aku sudah tidak mengerti, loh. Dengan memperkenalkan metode aliran gradien pada aliran yang terinduksi, untuk penelitian, dapat disimpulkan bahwa konjektur Poincaré itu benar. Peserta Mian. Dengan kemampuanku sekarang, aku hanya bisa sedikit mengerti 1/4 dari jawaban yang kamu tulis. Tapi guruku adalah orang yang mengemukakan konjektur ini. Aku bisa meneleponnya setelah berkomunikasi. Baru bisa dipastikan apakah ini benar atau tidak. Guru Profesor John itu adalah tokoh akademis di dunia matematika dan fisika. Ya ampun, dunia matematika benar-benar akan berubah.
Profesor, saya baru saja mengirimkan foto proses penyelesaian soalnya kepada Anda. Saya tunggu Anda. Guru bilang dia butuh 10 menit untuk memeriksanya. Baik, saya mengerti. Guru bilang, benar. Proses mian-mian sepenuhnya benar. Konjektur Poincaré telah terbukti. Bagus. Saya dan guru saya telah menghabiskan separuh hidup kami meneliti konjektur Poincaré, tapi selalu terhenti di tengah jalan tanpa menemukan cara. Mian-mian, kamu telah memecahkan masalah global ini. Hahaha. Peserta Gu Mian-mian telah memenangkan 2 putaran pertandingan berturut-turut. Mari kita ucapkan selamat padanya. Dia memenangkan kejuaraan Olimpiade Matematika Internasional kali ini. Bagus. Mian-mian, saya dengan hormat mengundang Anda untuk bergabung dengan lembaga riset negara kami. Katakan saja fasilitas dan tunjangan apa yang Anda butuhkan. Lembaga riset negara Amerika itu adalah lembaga riset kelas dunia. Sangat sulit untuk masuk ke sana. Bahkan Profesor John butuh 40 tahun untuk masuk. Kesempatan seperti ini diberikan begitu saja kepada seorang anak kecil. Demi talenta, mereka rela berkorban besar. Negara Hua kita akhirnya punya seorang jenius matematika, tapi dia akan pergi lagi. Mian-mian, pikirkan baik-baik. Apakah Anda benar-benar akan menolak tawaran yang begitu menguntungkan ini? Negara Hua sekarang sedang sangat sulit. Anda mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan sebaik ini jika kembali. Di tempat yang luas, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tempat yang paling sulit membutuhkan saya. Saya akan pergi ke tempat yang paling sulit membutuhkan saya. Tempat yang paling sulit membutuhkan saya. Terlebih lagi, itu adalah tanah air saya. Baik. Kalau begitu, saya doakan Anda sukses. Peserta Gu Mian-mian memenangkan kejuaraan. Ada yang ingin disampaikan? Semoga hati ini selalu untuk negara Hua. Dan tahun-tahun ini akan kuberikan untuk tanah air.